perkenalkan, nama saya Muhammad Izaki Sakti dengan nomor NIM 2010853 yang berasal dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Kali ini saya akan mempresentasikan uh, seminar hasil saya dengan yang berjudul Gaya Kepemimpinan Donald Trump dalam Upaya Normalisasi Hubungan Emirat Arab Israel melalui Abraham Accord pada tahun 2020. Dengan latar belakang, banyaknya proposal perdamaian telah dihasilkan resolusi Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, maupun resolusi organisasi internasional lainnya terhadap sebuah konflik yang telah dibuat ternyata tidak terbukti dapat menyelesaikan konflik-konflik yang berlangsung. Amerika Serikat membuktikan bahwa sebuah negara bisa menjadi penengah dan menyajikan sebuah draft penyelesaian konflik dengan bentuk perjanjian. Pada tahun 2020, setidaknya ada 4 perjanjian dan deklarasi perdamaian antara Israel dengan negara United Arab Emirates, Bahrain, Maroko, dan Sudan yang telah terjadi. Amerika Serikat telah mendorong terjadinya perjanjian antara Israel dan Uni Arab Emirat. Perjanjian normalisasi yang telah ditandatangani pada 15 September 2020 yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Uni Emirat Arab, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta Amerika Serikat yang diwakili oleh Presiden Donald Trump. Perjanjian ini menjadi sangat penting bagi negara yang terlibat dalam upaya penandatanganan sebuah perjanjian mengenai investasi, pariwisata, keamanan, penerbangan, dan persetujuan lainnya yang dibutuhkan. Israel, Uni Arab Emirat, dan Amerika Serikat akan mengadopsi sebuah urusan strategis untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah dalam rangka memperluas kerjasama dalam bidang diplomatik, perdagangan, keamanan. Seluruh rangkaian perjanjian dan deklarasi perjanjian ini namakan Abraham Accord yang mengandung nama Father of Multitude dengan artian lain Bapak banyak orang yang sangat dipandang sebagai tokoh yang fundamental dalam teks suci tiga agama, yaitu agama Islam, Yudaisme, dan Kristen. Terobosan diplomatik Abraham Accord ini telah menjadi momen-momen yang benar-benar bersejarah bagi hubungan khususnya diplomatik antar negara di kawasan Timur Tengah, di mana menurut Donald Trump kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Donald Trump sedikit berbeda dengan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama. Pada permintaan Obama, Amerika Serikat berfokus pada upaya mewujudkan dunia yang lebih baik dengan dasar pemerataan pada ekonomi dan kesejahteraan. Donald Trump pada awalnya dianggap berorientasi pada skala yang sempit. Skala yang sempit di sini dinilai kebijakan Trump cenderung berfokus pada dalam negeri dan mengurangi komitmen di tingkat internasional. Buktikan pada pidato Trump pada 2007 dengan menyampaikan visi kebijakan luar negeri yang disebut American First. Kebijakan ini lebih mendahulukan masyarakat Amerika dibandingkan dengan meningkatkan citra di internasional. Dalam inovasi Abraham Accord, Donald Trump tidak bekerja sendiri. Donald Trump mengumpulkan dan membentuk tim untuk perdamaian Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina. Donald Trump lebih memilih anggotanya yang memiliki kedekatan khusus dengan orang-orang yang Israel. Trump menyebutkan bahwa cukup mudah baginya untuk membuat sebuah keputusan. Trump hanya perlu terus mendorong keputusan untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Bagi Trump, membuat keputusan merupakan sebuah seni. Dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat, serta Donald Trump menjadi tanya-tanya bagi sebagian negara seberapa pentingnya Abraham Accord terhadap normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Trump percaya bahwa Abraham Accord sebagai resolusi konflik akan lebih mudah sampai ketika negara-negara di Timur Tengah bisa melakukan normalisasi dengan Israel. Menurutnya, kesepakatan ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Ini berkesesuaian dengan Trump Peace Plan dengan judul Peace of Prosperity yang berfokus pada ekonomi dan politik. Dengan adanya keterlibatan Amerika serta Donald Trump jadi tanda tanya yang besar bagi negara lain. Seberapa pentingnya Abraham Accord terhadap normalisasi hubungan Israel dan Emirat Arab. Terlibatnya Trump tidak terlepas dari bagaimana seorang pemimpin dari negara memiliki power bertindak dalam satu permasalahan maupun isu. Karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana gaya kepemimpinan dari Presiden Donald Trump dalam upaya normalisasi dengan Uni Emirat Arab, saya melalui Abraham Accord. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, karena itu timbul pertanyaan penelitian mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump dalam upaya normalisasi hubungan Israel, Uni Arab Emirat melalui Accord. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk dapat menganalisis gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump dalam upaya normalisasi hubungan Israel di Arab Emirat melalui Abraham Accord.
Manfaat penelitian yang pertama secara akademis yaitu berkontribusi dalam sudut penelitian foreign policy decision making dan leadership threat analysis dan dapat mengembangkan ide baru. Yang kedua, secara praktis dapat dimanfaatkan penulis untuk menambah wawasan dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya, studi pustaka. Studi pustaka yang pertama digunakan yaitu tulisan dari Barak Rafid pada tahun 2002. Yang kedua, tulisan dari Asaf Siniper dan Christopher Featherstone pada tahun 2020. Yang ketiga, tulisan dari Maria Tomei pada tahun 2002. Yang keempat, itu tulisan dari Stanley Renson pada tahun 2000. Yang kelima, itu tulisan dari Tovan Orlen dan Amir Sinai. Yang keenam, itu tulisan dari Abigail White pada tahun 2002. Kerangka konsep yang dipakai di sini adalah idiosyncratic yang telah dijabarkan oleh Margaret Herman. Margaret Herman mengatakan dengan mengkaji idiosyncratic dapat memberikan gambaran perkiraan mengenai pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, sebab kajian ini dapat memperlihatkan gambaran yang jelas tentang kecenderungan perilaku pribadi. Dalam mengkategorikan karakteristik satu pemimpin, Margaret Herman membagi 7 karakteristik. Pertama itu in-group bias, kedua belief in one's own ability to control event, ketiga need for power, keempat focus, yang kelima konsep of trust of others, ketujuh self evidence. Selanjutnya metode penelitian. Dalam metode penelitian, pendekatan penelitian digunakan itu kualitatif. Jenis penelitian menggunakan analisis yang menjabarkan secara deskriptif mengenai kasus yang sedang dikaji melalui ucapan tulisan atau tingkah laku satu pihak. Batasan penelitian itu pada tahun 2017 sampai 2001. Periode ini dipilih sesuai dengan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Unit dan tingkat analisa. Penelitian ini mengadopsi individu sebagai unit analisis. Individu dipilih untuk dianalisis karena dalam proses pembuatan keputusan satu negara tidak dapat dilepaskan dari posisi strategis dari individu. Tingkat analisis itu kembali menyoroti individu sebagai fokus penelitian. Hal ini dikarenakan anomalinya tindakan negara disebabkan oleh individu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, kan itu konten analisis dan di-purpose di pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Dan teknik analisis data pada penelitian ini berangkat dari analisis mengenai pengaruh idiosyncratic Donald Trump terhadap perjanjian Abraham Accord dalam normalisasi hubungan Uni Arab Emirat Israel yang terdiri dari komponen kunci menurut Margaret B. Herman. Selama mengcoding ada 3 langkah untuk mengkategorikan kelas. Ciri yang paling umum dari 7 sifat tersebut adalah apakah seorang pemimpin menghadapi tantangan politik, yang kedua, apakah mereka terbuka untuk informasi baru, dan ketiga, apakah mereka berkonsentrasi pada masalah atau hubungan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tentang kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, bab 3 itu membahas peranan Donald Trump dalam normalisasi hubungan Uni Arab Emirat Israel melalui Abraham Accord. Bab keempat itu analisis gaya kepemimpinan Donald Trump dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap upaya normalisasi hubungan Uni Emirat Arab Israel melalui Abraham Accord. Bab kelima diisi dengan selanjutnya bab 2 itu kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Donald John Trump lahir yang pada tanggal 14 Juni 1946. Nama Trump diwariskan oleh kakeknya itu Frederick Trump yang merupakan imigran dari Jerman. Trump merupakan anak keempat dari Taipan Research New York, Fred Trump. Terlepas dari kekayaan keluarganya, di semenjak kecil Donald Trump diarahkan untuk melakukan pekerjaan tingkat terendah di perusahaan ayahnya dan dikirim ke akademi militer bernama Conway Hudson pada usia 13 tahun. Ia mulai berperilaku buruk di sekolah. Dalam akademi ini, dia dilatih untuk mengurus diri secara mandiri dan rela berbagi kamar dengan anak lain. Di akademi ini, Trump memiliki sikap yang ramah, dingin, percaya diri, walau terkadang arogan. Meskipun Donald Trump berasal dari keluarga pebisnis dengan banyak harta, keluarga Trump sangat menekankan pentingnya kehadiran seorang ayah yang menjadi mentor. Dan demikian, kehadiran Trump memungkinkan perusahaan dan keluarga Trump berkembang dengan lebih cepat. Bagi Donald Trump, cara berpikiran kritis adalah hal penting dalam menjalani kehidupan yang berdampak pada akhirnya. Prinsip orientasi hasil merupakan hal paling utama yang dipikirkan Donald Trump dalam melakukan kegiatan bisnis. Harus mendapatkan apa yang dia inginkan bahkan dengan orang yang mengacaukan rencananya. Maka Donald Trump harus mengacaukan kembali lebih keras bahkan dengan
Pada kesuksesan yang didapatkan Trump dari berbisnis Trump mendapatkan semenjak dia bekerja di perusahaannya. Itu Trump pada saat itu menjadi presiden perusahaan yang diawasi langsung olehnya sebagai Trump dipercayakan untuk membangun proyek pertama yang bernama Trump Village. Trump diwajibkan membangun dengan desain sederhana yang nantinya terjangkau oleh masyarakat pengembangan di Amerika Serikat. Dan demikian Donald Trump bertanggung jawab atas setidaknya 14.000 faktor. Sebelum Trump memutuskan untuk memulai perjalanannya sebagai politisi, Trump telah terlibat dalam dunia politik sebagai penumpang dan kandidat yang sangat berpotensi untuk menang pada Amerika Serikat. Donald Trump telah beberapa kali meninggalkan partai politik saat masuk ke Trump berpartisipasi dalam pemilihan presiden di tahun-tahun berikutnya, daftar sebagai Republikan pada 1987, sebagai Independen ya. Pada 2001, dia kembali menjadi Demokrat, daftar sebagai Republikan pada tahun dan kembali sebagai Independen pada tahun 2011. Pada akhirnya, Trump memutuskan untuk kembali ke Partai Politik pada 16 Juni 2012. Trump mendeklarasikan penjalannya sebagai Presiden Amerika Serikat, dan juga Trump kemudian menerima nominasi Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Sulit untuk mengatakan dengan tepat kapan Donald Trump mulai berpikir untuk menjadi seorang politisi. Semua masyarakat umum tahu dia mungkin bermimpi jadi presiden sebagai anak laki-laki. Setiap kali minatnya dimulai, itu menjadi perhatian publik selama tahun 1980-an. Pada tahun 1988, George Bush dan Michael Dukakis adalah kandidat depan dalam pemilihan presiden. Dengan Jesse Jackson yang merupakan pilihan yang populer. Trump mempertimbangkan pada tingkat tertentu apakah akan mencalonkan diri sebagai presiden pada dan beberapa orang berpengaruh tidak dikenal lagi bertanya kepadanya apakah dia akan mencalonkan. Pilihan presiden pada 8 November 2014 menyatakan Trump atas Clinton. Trump menang dalam Electoral College meskipun Hillary Clinton lebih unggul di masyarakat. Mengingat konstitusi di Amerika Serikat mengatur bahwa secara langsung dimasyarakat, melainkan melalui perwakilan pemilih pada setiap negara bagian. Kemenangan Trump cukup menjadi jabatan panas yang tegas. Selanjutnya, Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Pada 20 Januari 2017, Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Dalam pidato pelantikannya, Trump berbicara mengenai rencana kebijakannya untuk urusan domestik maupun internasional. Untuk urusan domestik, Trump ingin membangun patriotisme masyarakat Amerika Serikat melalui penggunaan slogan America First dan Buy and Hire America. Kedua slogan juga dapat diterjemahkan sebagai prioritas kebijakan dalam strategi Trump dalam melindungi batasan, lapangan pekerjaan, dan produk dalam negeri. Untuk urusan luar negeri, Trump menyerukan bahwa Amerika Serikat akan kembali. Trump juga menegaskan bahwa dirinya akan memberantas terorisme yang sedang bergejolak. Selanjutnya, kebijakan luar negeri kontroversial Presiden Donald Trump dan Timur Tengah. Setelah terpilihnya Donald Trump jadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45 mengingat langkah pertamanya, nampaknya pemerintah Trump lebih berulang kali menegaskan niatnya untuk membatalkan warisan Obama tanpa mengidentifikasi rencana rinci atau tindak tegas. Salah satu program kerja yang akan Trump wujudkan adalah meminta imigran Muslim maupun yang berasal dari negara Muslim untuk keluar dari Amerika Serikat. Dalam kebijakannya di luar negeri, Amerika Serikat akan tegas, terutama di negara-negara Muslim seperti Timur Tengah. Namun, pernyataan Trump tidak sama dengan yang dia buat selama kampanye pemilu setelah dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden. Menurut Trump, semua orang Amerika tidak peduli agama atau ras mereka, mereka akan memimpin ekonomi Amerika. Kebijakan luar negeri kontroversial Presiden Donald Trump terhadap Timur Tengah itu yang pertama pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Deklarasi Balfour menjadi sumber konflik yang terus meningkat antara militer Israel dan warga sipil Palestina. Konflik ini berlangsung sejak tahun 1948 hingga saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi keamanan global telah melakukan upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara Palestina dan Israel. PBB telah berupaya melalui sejumlah resolusi. Dan keputusan-keputusan tersebut adalah resolusi yang akan memperbaiki hubungan Israel-Palestina. Pada tahun 2017, konflik di jalur Gaza terus meningkat dan menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Presiden Donald Trump penghujung tahun 2017, Presiden Donald Trump menimbulkan konflik sengit ketika menyatakan dirinya berada di pihak Israel. Trump menyatakan akan memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem yang semula berkreasi di Tel Aviv. Rencana pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem menuai kritik dari komunitas internasional. Tepat 5 bulan kemudian, rencana itu dilaksanakan. Dalam pidatonya, Donald Trump mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambilnya dengan pandangan jernih dan pikiran yang sangat jernih. Ia pun menilai upaya mencapai perdamaian dunia merupakan sebuah tantangan baginya.
Dilanjut, ia berupaya memastikan bahwa tindakan Amerika Serikat adalah tindakan tulus yang bertujuan menjaga perdamaian antara Israel dan Palestina. Perpindahan kedutaan serta diklaim sepihak atas kota Yerusalem dipandang sebagai langkah awal dalam mewujudkan proses perdamaian. Dan Donald Trump berharap hal ini akan menyelesaikan kesepakatan yang langgeng. Dalam pidatonya, Trump juga menyebutkan berharap Yerusalem dapat tetap menjadi tempat ibadah bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim. Yang kedua, kebijakan luar negeri kontroversial Presiden Donald Trump terhadap Timur Tengah itu keluar dari perjanjian nuklir Iran. JCPOA berhasil ditandatangani pada 14 Juli 2015. Nah, JCPOA yang merupakan perjanjian terkait upaya pencegahan Iran mengembangkan senjata nuklir telah diikuti oleh 7 negara termasuk negara 51 Standing Committee Dewan Keamanan PBB setuju, khususnya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman, serta Iran. Sebagaimana dikemukakan oleh Karen Kasman, JCPOA dirancang sebagai upaya untuk memastikan bahwa program nuklir yang dikembangkan Iran hanya dapat digunakan untuk tujuan damai dan sebagai alternatif di sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Menurut Presiden Donald Trump, perjanjian yang disepakati kedua belah pihak harus membawa perdamaian dan rasa aman di kawasan maupun di dunia. Karena semua pihak harus menaati perjanjian yang disepakati para pihak. Amerika Serikat telah mencoba untuk menyiapkan perjanjian yang dicapai, tetapi Iran melanggar perjanjian tersebut dengan secara diam-diam melanjutkan kegiatan pengembangan nuklirnya. Presiden Donald Trump berharap akan ada perundingan perjanjian baru lagi. Akibatnya, Amerika Serikat mulai mengabaikan komitmen yang telah disepakati dan ketentuan JCPOA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Mei 2018 bahwa Amerika Serikat telah meninggalkan JCPOA setelah 3 tahun. Yang ketiga itu kebijakan American First. Semenjak kampanye pencalonan diri Donald Trump tahun 2016, Trump telah mengusung konsep itu slogan America First, Make America Great Again, dan menjadi prinsip utama Trump sebagai cara untuk melindungi warga negara nasional, terutama dalam hal imigrasi dan terorisme. Fokus kebijakan imigrasi Trump pada masalah utama masyarakat Amerika, yaitu terutama pengangguran dan ekonomi yang menyebabkan peningkatan kejahatan di Amerika Serikat. Potensi ancaman ini pada akhirnya membuat Trump mengambil kebijakan kontroversial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Amerika. Baginya, di tingkat global, Amerika Serikat harus memperbaiki sistem dan memulihkan kekuatan hegemoniknya. Para pendukung Trump yang konservatif dan tidak nyaman dengan insiden teroris mungkin terpesona oleh dukungan terhadapnya. Pada akhirnya, Trump menanggapi dukungan ini dengan berjanji akan membatasi migrasi dari negara-negara Muslim dan melarang imigran meski mereka. Dapat dimengerti bahwa Trump akan bertindak lebih langsung untuk melindungi negaranya tanpa ikatan apapun dengan pihak atau negara manapun, dengan menekan aksi teroris yang terjadi di Amerika Serikat melalui kebijakan imigrasi. Dalam aspek strategi, Trump menggunakan dua metode yang lebih straightforward dan no hold bar. Trump tidak memiliki kecenderungan untuk mengatakan apapun menurutnya perlu untuk akan perhatian media, tidak peduli seberapa keterlaluan atau tidak biasa itu. Donald Trump tahu bahwa semakin provokatif, kontroversial, dan sensasional politik yang dilakukannya, semakin banyak perhatian media. Strategi media Donald Trump membolehkannya menang dalam media arus perdana Amerika Serikat dan sosial. Trump secara konsisten telah menjelaskan rakyat Amerika Serikat dan dunia. Strategi Trump dikenali sebagai politik psikologi karena geopolitik, maksud politik sumber geopolitik, dan pengurusan kuasa. Karena politik adalah berdasarkan pengurusan psikologi manusia. Selanjutnya, bab 3 itu membahas tentang peranan Donald Trump dalam normalisasi hubungan Israel melalui Abraham Accord. Yang pertama, sejarah awal dan perumusan perjanjian Abraham Accord. Latar belakang Abraham Accord. Hubungan negara-negara Arab dan Israel sebelumnya dibatasi oleh tembok tak kasat mata. Adanya perbedaan ideologi antara Islam dan Yudaisme serta sejarah kolonialisme sebelumnya membuat pemerintahan konflik Islam dan Yudaisme di Timur Tengah masih belum lengkap. Sebagian besar negara-negara Arab ini merupakan anggota organisasi regional, khususnya Liga Arab. Liga Arab sebagai organisasi regional yang mewakili kepentingan masyarakat Arab. Didirikan pada tanggal 22 Maret 1945. Didirikan untuk menentang ekspansionisme kolonial pasca perang, berperan aktif dalam perjuangan melawan negara Yahudi untuk Palestina. Keinginan untuk memperkenalkan Palestina memerlukan jalan yang kencang, terutama ketika Israel mencapai kemerdekaan pada tahun 1948. Sebenarnya Uni Emirat Arab dan Israel tidak pernah secara langsung melakukan perang dengan Israel. Pada awal berdirinya Uni Emirat Arab, presiden pertama negara itu dengan jelas katakan bahwa Israel adalah musuh. Nah, itu,
Perkembangan ekonomi yang pesat dan inovasi teknologi memberikan dorongan ekonomi pada abad untuk menjalin hubungan baik. Namun mereka juga menemukan kesamaan dalam keamanan abad ke-21. Soal kosan yang menjadi oleh runtuhnya rezim tahan. Dari hubungan yang telah dijalin tersebut tercipta sebuah harmonisasi yang dideklarasikan di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat pada akhir tahun 2010. Empat negara Arab, Emirat, yaitu Uni Arab Emirat, Bahrain, Sudan, dan Maroko mengumumkan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Normalisasi hubungan ini tidak lepas dari dorongan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan tanda tanya baru. Empat negara Arab baru saja melakukan normalisasi hubungan, menyusul Mesir dan Yordania yang sudah melakukan normalisasi hubungan. Di Emirat Arab normalisasi hubungan dengan Israel pada 12 Agustus 2020. Isi dari perjanjian normalisasi Abraham Accord antara Amerika dan Israel yang diinisiasi oleh Amerika antara lain. Eh, ada 12 poin. Yang pertama, terjalinnya perdamaian, hubungan diplomatik dan organisasi, prinsip umum, bentukan kedudukan besar, perdamaian dan stabilitas, kerjasama dan perjanjian di bidang lain, saling pemahaman dan hidup berdampingan, agenda strategis Timur Tengah, hak dan kewajiban lainnya, menghormati kewajiban, ratifikasi dan perlakuan, penyelesaian sengketa, serta pendaftaran. Serta perjanjian ini mencakup beberapa sektor tambahan, next, yang mengesahkan mutual interest. Selanjutnya, peranan Donald Trump dalam perumusan Abraham Accord. Uh, dalam normalisasi hubungan Uni Emirat Arab, Israel melalui Abraham Accord. Yaitu yang pertama, peranan Donald Trump dalam proposal damai Peace to Prosperity. Pada tanggal 26 dan 26 Juni 2019, konferensi Bahrain diadakan dengan partisipasi Amerika Serikat dan beberapa negara Arab dan Timur Tengah. Konferensi tersebut menjadi wahana Amerika Serikat mengajukan proposal perdamaian bagi Israel dan Palestina yang telah dibuat terbentuknya Timur Tengah. Amerika Serikat secara eksklusif mengumumkan rencana perdamaiannya dengan fokus pada aspek ekonomi, sedangkan aspek politik akan terungkap pada musim setelah pemilihan umum Israel. Selain Amerika Serikat, total 10 negara termasuk Inggris, Tiongkok, Rusia, dan 7 negara Arab, serta delegasi dari Eropa, Bank Dunia, dan IMF berpartisipasi dalam konferensi ini. Tak terkecuali kehadiran para menteri keuangan 4 negara Teluk Arab, termasuk Bahrain, Emirat Arab, Arab Saudi, dan negara tuan rumah, yaitu Qatar. Permasalahan ini diharapkan dapat dirundingkan dan dilaksanakan melalui kontrak dan perjanjian yang mengikat secara hukum dan dikenal dengan Perjanjian Damai Israel pastinya. Proposal ini bertujuan untuk mengakui Israel sebagai negara bangsa Yahudi dan Palestina sebagai negara bangsa Palestina. Keduanya didirikan dengan hak kewarganegaraan yang sama bagi seluruh warga negara masing-masing negara. Selain ini, proposal tersebut juga bertujuan untuk menempatkan pengakuan dan normalisasi dengan negara-negara yang saat ini mungkin tidak mengakui Israel atau mempertahankan hubungan resmi dengan Israel dan Palestina. Rencana perdamaian Israel-Palestina yang disahkan oleh Donald Trump kemudian disebut Trump Peace to Prosperity Plan. Rencana perdamaian menuju kemakmuran Trump diisahkan ke dalam kerangka kerja, itu kerangka kerja politik dan kerangka kerja ekonomi. Donald Trump membentuk tim perdamaian Timur Tengah merupakan peranan Donald Trump untuk normalisasi hubungan Israel dan Arab. Sebelum resmi menjadi kebijakan luar negeri, Abraham Accord melalui proses perancangan. Proses perancangan dan aktor yang merancangnya menjadi faktor penting yang dapat digunakan untuk melihat latar belakang dari Abraham Accord. Penginisiasi Abraham Accord adalah tim perdamaian Timur Tengah yang dibentuk oleh Trump. Tim perdamaian ini dibentuk dengan tujuan merancang kebijakan yang dibutuhkan untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya pada konflik Israel dan Palestina. Tim ini dibentuk Trump sesaat setelah pelantikan sebagai Presiden Amerika Serikat ke-40. Hasil pekerjaan dari tim ini dilakukan oleh Trump sebagai Deal of Disintegrity atau kesepakatan abadi. Sebagian besar pejabat senior Turki adalah orang-orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka memimpikan saat mereka bisa memberi penghargaan Presiden Pak. Avi Berkowitz bukanlah salah satu dari orang ini pada tahun 2014. Beberapa bulan sebelum dia lulus, yang menawarinya kesempatan untuk bergabung dalam kampanye. Nah, hanya sedikit orang yang berpikir memiliki peluang untuk berakhir di Pak. Berkowitz bukanlah ahli politik, jauh dari itu. Namun pada usia 28 tahun, dia mengajukan sebuah ide yang akan mengubah nasib tim kampanye yang nantinya tempat terlambat dan damprong. Di Arab, yang diketahui merupakan utama presiden sekaligus keluarganya. Banyak negara-negara Arab, terutama di kawasan dijalankan seperti bisnis keluarga. Pada tahun pertama masa jabatan Trump, pendekatan terhadap Palestina terlalu ketat dan bersifat bisnis, serta gagal memperhitungkan aspek internal dari. Selanjutnya, Dina Powell pada tahun pertama Trump menjabat, Powell menjabat sebagai Wakil Penasihat Keamanan Nasional. Posisi pemerintahan pertamanya adalah pada Bush selama 2 tahun.
Selama 2 tahun, ia menjabat sebagai asisten presiden untuk personal kepresidenan, yang memberikan pengaruh terhadap banyak pemilihan presiden. Setelah pemilu November 2019, dia menerima panggilan telepon dari Ivanka Trump. Powell kemudian menjadi tokoh sentral dalam menyatakan Donald Trump pada tahun pertama masa jabatannya. Lebih dari segalanya, dia adalah sosok yang memiliki pengaruh moderat. Nah, Greenberg dan Friedman termasuk di antara tokoh-tokoh penting dalam tim perdamaian. Keduanya adalah Yahudi Ortodoks dengan pandang konservatif dan sayap kanan. Mereka berasal dari latar belakang yang percaya pada ada. Nah, Freeman di sisi lain adalah presiden organisasi American Friends of Jesse Facenta, yang dipimpin oleh Rabbi Zalman Melamed, terkait dengan lebih pemukiman sayap kanan tanpa konflik. Friedman adalah duta besar bilateral pertama yang dikoordinasi oleh Trump. Sebelum diangkat menjadi duta besar, Friedman adalah seorang pengacara terkenal. Friedman berperan penting dalam membentuk dan ke Trump, maksudnya terkait dengan kota Israel dan pemindahan kedutaan besar AS ke Israel. Inilah 5 orang penting dalam membentuk gerakan. Selanjutnya, bab 4 itu membahas analisis gaya kepemimpinan Donald Trump dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap upaya normalisasi hubungan di Emirat Arab Israel melalui Abraham. Sebelumnya, pembahasan ini merujuk kepada konsep Margaret G. Herman. Dia cara mengkategorikan apakah uh, uh, leaders itu memiliki reaksi to constraint dan terbuka uh, dan diversion. Yang pertama itu leaders reaction to constraint. Ya, bagian leaders reaction to constraint dipengaruhi oleh dua indikator dari konsep yang dijelaskan oleh Gareth Herman dalam melihat itu. Ya, dua di antara indikator tersebut adalah need for power dan or belief can control event. Yang pertama need power merupakan satu kebutuhan akan kepuasan pemimpin, menunjukkan keinginan untuk bangun akan yang kekuasaannya. Ada beberapa sih melihat apakah melakukan aksi need for power. Yaitu yang pertama, melakukan tindakan yang asal seperti menyerang, mengancam, menuduh, dan menegur. Kedua, memberikan nasihat atau bantuan ketika tidak diminta. Yang ketiga, berusaha untuk mengatur perilaku pihak lain. Yang keempat, coba untuk membujuk, menyuap, berdebat dengan pihak lain. Yang kelima, berusaha untuk mendapatkan kebenaran dengan suatu tindakan. Dan keenam, khawatir dengan reputasi dan posisinya. Sebagai pribadi yang sangat dominan, Donald Trump diharapkan memiliki kekuasaan yang kuat. Laporan berita selama masa kepresidenan Trump masih kasih kekuasaan. Sebagaimana dipublikasikan dalam kutipan berikut. Sesinya dengan dominasi dan kekuasaan telah mendorong Trump untuk berbohong lebih daripada sebelumnya. Sejak ia menjadi presiden untuk terlibat dasar dan agresif kepada siapapun yang dianggap menghalangi jalannya. Untuk memudahkan dalam pengelompokan kelas super power, ini dapat dibedakan dalam level. Baik, dan pemimpin yang mendapat seperti pada sifat kamu dan sebelum berkomitmen pada satu tindakan menawar selama untuk melihat apa yang layak dan apa yang jauh. Namun ketika kebutuhan akan kepasan tanggung jawab atau altruisme, hal itu dapat menjadi penting dan bermanfaat. Pemimpin yang mendapat skor rendah pada kebutuhan kekuasaan lebih mudah berbagi pengaruh mereka. Mereka baik-baik saja dengan berbagi penghargaan dan senang memberikan orang lain. Mereka lebih bersedia mengorbankan sesuatu untuk kelompok dan akhirnya meningkatkan moral dan semangat. Yang kedua itu belief dan kontrolitan. Dapat dilihat dari pemimpin politik yang sangat yakin bahwa mereka dapat mengendalikan apa yang terjadi dan membutuhkan kekuasaan terbukti menentang kendala dari mereka untuk mendorong batas-batas dari apa yang karena tanggung jawab dan mereka tahu apa yang seharusnya dan kepribadian jarak jauh terhadap Donald Trump mengungkapkan pola kepribadian yang sangat ambisius dan dominan dan seorang pemimpin tangguh seolah-olah mengharapkan orang itu politik sistem mati akan cara lain. Jadi kita fokus kendali internal dan terampil manipulasi orang lain. Jika kita majukan hanya. Teman empiris ini didukung oleh laporan berita yang menunjukkan Trump memiliki yakin yang pada dasarnya sedang dibatasi sebuah posisi yang baru serta dan realitas kompetisi yang tidak yang menolak segala bentuk kontrol. Yang itu Trump telah menyambut keputusan yang selalu mau seorang lain tetap tidak mengarahkan dia prestasi ketika posisinya kembali. Untuk keperluan dalam pengelompokan kelas dalam bilik
ability to control event. Kategori ini bagi ke kelas ya. Oh, pemimpin yang memiliki kekayaan nanti cenderung tidak mendelegasikan wewenang sebelasan dan akan oleh kanan. Pemimpin yang kurang ya kalau mereka yang menjalankan cenderung lebih ke kewenangan si menunggu bagaimana seperti itu kan tadi sebelum. Nah, selanjutnya masuk pada klasifikasi kelas kategori eh, challenge constraint pada matra. Skor ini didapatkan oleh aplikasi Propeller Plus, yang mana data data ini masuk ke Propeller Plus, data ini dan uh, indikasi adanya kesamaan per kategori. Nah, dari data yang didapatkan dari interview Donald Trump dan diolah dengan Propeller Plus dengan memakai consolidated analysis dari Margaret Manhattan, didapatkan bahwa skor dari belief control Trump sebesar 0,39. Nah, merujuk standar yang telah dipakai pada penelitian ini telah dilakukan di dengan 0,44. Dari kesimpulan bahwa skor belief yang mengkontrol Donald Trump termasuk pada kategori lean low. Serta untuk skor pada indikator need for power Donald Trump yang telah diolah mendapatkan skor 0,264 yang merujuk pada standar yang dipakai dan sudah tertera pada tabel itu kurang dari skor 0,3 kategorikan pada level low. Kita merujuk pada tabel leader paling dan kesimpulan Donald Trump merupakan pemimpin parameters, support, compromise, dan konsensus, holding important dalam peranan Trump dalam normalisasi hubungan di Arab Israel. Yang kedua itu rules of mining of information. Ada bagian rules seperti mining information pengaruhi oleh indikator dari pasar indikator. Di indikator tersebut ada konsep fleksibilitas. Konsep soal kompleks kami baik. Ya, baik. Ia bela dengan yang dengan yang berkata ini untuk hal yang berpikiran teguh pegang teguh pada keyakinan dan sebelumnya. Serangan ini diperkuat oleh pola keluar yang sangat keras, kaitan dengan gaya kognitif tidak refleks dan dangkal yang dicirikan oleh kesadaran alarm pemikiran. Pemimpin politik yang memiliki kompleksitas konseptual yang tinggi mempertahankan berbagai rangsangan dari lingkungan mereka daripada mereka memiliki kompleksitas rendah. Memang mereka memiliki perasaan bahwa masalah lebih abu-abu pada hitam atau putih dari berbagai perspektif situasi mereka. Para pemimpin ini tetap sangat peka terhadap si kontekstual karena mereka tidak selalu jadi respon pertama mereka terhadap kedua dalam pandangan pemimpin yang memiliki kompleksitas konseptual untuk memahami situasi dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Seseorang harus mengumpulkan berbagai informasi dan mencari pendapat orang lain tentang apa yang harus dilakukan. Selalu ada ruang untuk bagian data atau perspektif lagi. Pemimpin memiliki kompleksitas konseptual rendah, mempercayai intuisi mereka, dan seringkali bersedia untuk mengambil pilihan yang muncul lebih dahulu. Tindakan lebih baik daripada berpikir, merencanakan, atau mencari informasi lebih lanjut. Informasi kontekstual umumnya diklasifikasikan menurut serangkaian stereotip, karena seringkali terdapat yang baik antara sistem kategorisasi ini dan orientasi individu yang secara konseptual lebih sederhana terhadap. Selanjutnya, yaitu self-confidence. Itu kepercayaan diri seorang pemimpin dalam mengatasi dan berurusan laporan media sampelnya bahwa Trump paling langsung dibuktikan oleh laporan diri Trump sendiri dengan mengatakan, you know, people don't understand. I went to an Ivy League college. I was a nice student. I did very well. I'm a very intelligent person. Trump has hit back and walk account, claiming on Twitter to be a very stable genius, supposed to his asset stability like really smart. Pemimpin memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap informasi yang masuk dari lingkungan pada mereka yang memiliki rasa. Mereka secara umum merasa puas dengan diri mereka sendiri dari lingkungan evaluasi dan perilaku mereka. Namun pemimpin politik memiliki rasa mudah terombang-ambing tanpa rasa yang berkembang. Nah, selanjutnya mengklasifikasikan kelas kategori information skor
Ini didapatkan dari Profile Pulse, itu memasukkan eh, data interview eh, dari data yang didapatkan terhadap data interview Donald Trump yang diolah dengan Profile Pulse, mengkategorikan Donald Trump dalam konseptual skor 0,5641 dan standar yang sudah diberikan. Skor Donald Trump tergolong dalam konseptual kompleksitas tergolong pada santai 0,56. Untuk skor dari self audience yang dihasilkan dari rangkaian interview Trump, ya, Donald Trump mendapat 83 yang bila disandingkan dengan kesan. Dan Donald Trump justru termasuk dalam ketiga. Maka dapat disimpulkan dan dapat juga dilihat dari tabel rules of determining open history information, maka didapatkan perbandingan konseptual complexity 0,5681 lebih besar daripada self yang menjadikan bahwa jika kategori ini terjadi maka untuk kategori open history information, Donald Trump termasuk pada kategori yang terbuka dalam sesuai dengan acuan telah dibuat pemimpin politik berdasarkan tingkat konseptual mereka. Selanjutnya ke kategori ketiga itu motivation part. Ada bagian motivation part oleh faktor dari konsep leadership. Nah, ini kata tersebut adalah bias and style of others. Yang pertama itu inbred bias. Dalam kategori ini terdapat mengenai sudut pandang pemimpin. Negara merupakan pusat dunia dan pemimpin menentukan ikatan emosional yang kuat terhadap negara. Yang merupakan status negara. Setiap keputusan yang diambil pemimpin dibuat dengan menjadikan negara sebagai prioritas, serta memandang dunia di mana kelompok sendiri, itu kelompok sosial, politik, atau etnis, memegang peranan penting. Melibatkan ketertarikan emosional yang kuat di kelompok ini, ada penekanan pada pendidikan menjaga identitas, kehormatan, budaya, status, dan keamanan kelompok. Pemimpin politik dapat seperti akademik kelompok, misalnya ingin mempertahankan identitas terbesar mereka di negara. Ini menyebabkan topik-topik seperti imigrasi, keamanan, kesan, itu yang sangat dekat. Jadi yang menjadi perhatian pemimpin, pemimpin juga cenderung melihat siapapun yang tidak termasuk dalam kelompok sebagai yang lain, yang mengancam statusnya. Contoh-contoh peningkatan ukuran militer, penutupan perbatasan, dan penghujatan terhadap imigran adalah manifestasi ekstrim dari kelompok. Kecenderungan kelompok lebih sulit untuk dinaik karena tidak dapat secara langsung disebabkan dari profil kepentingan. Namun kecenderungan ini cukup transparan sepanjang kampanye dan masa jabatan presiden. Selanjutnya yang kedua itu distrust of others, merupakan perasaan ragu, tidak nyaman, dan kewaspadaan mengenai pihak lain. Adanya kecenderungan untuk mencari motif dan tindakan dari pihak lain. Keduanya saling berhubungan menunjukkan bagaimana informasi tentang skor pada distrust of others, maka apakah mungkin didorong oleh ancaman lain rasakan. Dari literatur yang berkembang menunjukkan bahwa cara pemimpin dalam mendekati dunia dapat dipengaruhi seberapa konfrontatif negara mereka dan seberapa besar kemungkinan mereka memimpin saat itu, dan kepada mereka cenderung terlibat dalam sanksi ekonomi dan militer. Artikel berita yang diterbitkan selama masa kepresidenan Trump seringkali merujuk pada sifat Trump yang tidak percaya, sebagaimana direkomendasikan Trump came to office with an almost pathological distrust of others and irresistible to attack any perceived trait. Said Jonathan Turley, professor at George Washington University, 65, Senin, Asia Bitcoin, Asia. Skor tinggi dalam seringkali menandakan dan tugas akan sebagai bahan untuk menghadapi tantangan yang dirasakan di dalam diri dan internasional. Loyalitas menjadi keharusan bagi setiap ada ketidaksetiaan dianggap sebagai tantangan terhadap otoritas mereka dan ditangkap dengan pemecatan. Pemimpin yang tidak percaya orang lain cenderung sangat dekat terhadap kritik meskipun itu hanya kehayalan dalam manifestasi yang ekstrim dan dalam situasi krisis. Tidak percaya dapat berubah menjadi paranoia. Pemimpin yang mendapat skor rendah dalam kepercayaan cenderung menempatkan situasi dalam pas dan akan dan dapat mendeduksi secara akurat bagi keadaannya. Dari data yang telah dikumpulkan melalui interview bersama Donald Trump dengan media, juga segmen dari pidatonya, selanjutnya data diolah menggunakan Profile yang mana mendapat self score bias Donald Trump sebesar 0,2714 bila dikaitkan dengan standar skor untuk pengelompokan kelasnya, maka Donald Trump termasuk ke dalam low. Sementara yang dipakai untuk low adalah kurang dari 0,2. Serta untuk distrust of others, Donald Trump ditetapkan skor sebesar
1,05 juta, yang mana jika dipakai standar untuk pembagian kelasnya, Donald Trump termasuk pada kelas low, yang pakai Strava Others dengan itu kurang dari skor 0, dari data yang diberikan oleh Provider Plus dan telah dicoba dirangkum bahwa skor untuk di Strava Others dan in group bias adalah sama-sama low, maka dapat disimpulkan dengan tabel preparation report. Maka Donald Trump termasuk pada PBB yang memegang court is not a threatening place. Conflict are perceived as context based and are reacted on a case-based basis. Leaders recognize that they're, like many others, has to deal with certain constraints and, call for flexibility of response. However, there are certain international arenas where cooperation with others is both possible and possible. Focus is on taking advantage of opportunities and chances. Nah, sebanyak tujuh interview dan statement sekiranya belum cukup untuk membuktikan bahwa Donald Trump sesuai kategori tersebut. Makanya untuk daripada kurang dalam ini untuk berapa itu Trump. Bab kelima itu berisikan penutup dan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, jika sepakat telah mendorong jadi yang pertama terhadap Arab Emirat. Janjian normalisasi yang telah ditandatangani pada 15 September 2020 yang mana Arab diwakili oleh sama internasional. Itulah bisa tanahnya. Israel juga tanya. Amerika Serikat sebagai negara penginisiasi diwakili oleh Presiden Donald Trump. Nah, Trump sebagai fasilitator dalam proses perdamaian ini berupaya memahami ide-ide menyusunnya dan mengusulkan serangkaian rekomendasi terperinci dapat menyelesaikan konflik Israel dan Uni Emirat Arab. Dan Amerika Serikat mengadopsi sebuah urusan strategis yang negara-negara kawasan Timur Tengah dalam rangka memperluas kerjasama dalam bidang diplomatik, perdagangan, dan keamanan. Seluruh rangkaian yang terjadi di negara tersebut ini dinamakan dengan Pak Abraham Accord. Donald Trump kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Dalam bahasan Donald Trump telah dilakukan sebanyak 7 translate speech, video pidato, presiden serta interview dengan sejumlah media ditambah dengan 9 statement mengenai lokasi hubungan Uni Emirat Arab Israel melalui Abraham Accord yang diinisiasi oleh Donald Trump. Di pengumpulan data tersebut kemudian diolah menjadi sebuah skor dengan bantuan profesional. Yang terakhir itu saran, Chris menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Karena itu, Chris akan menerima kritik dan saran agar penelitian jadi lebih baik. Chris menyarankan selanjutnya akan membentuk kepentingan Donald Trump dalam normalisasi Emirat Arab Israel melalui Abraham Accord, pakai konsep Donald Trump. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum.